Halo teman-teman YouTuber, video kali ini merupakan bagian ketiga dari pembahasan mengenai tahapan produksi konten YouTube. Jadi setelah kita syuting, kita punya file video dan juga file audio. Pertanyaannya, akan diapakan file tersebut? Nah, di video kali ini gue akan membahas apa yang harus dilakukan dalam tahap post-production. Tapi sebelum pembahasan dimulai, seperti biasa kita bumper dulu. Mamayo, balik lagi dengan gua Sandy Fadliansyah dan selamat datang di channel teman YouTube. Bagi teman-teman yang baru aja datang di channel ini, di channel teman YouTube gua memberikan informasi seputar YouTube dan bagaimana menjadi seorang YouTuber. So, bagi teman-teman yang tertarik mengenai YouTube dan ingin menjadi YouTuber, udah jangan ragu nih, langsung aja subscribe channel teman YouTube. Dan nantikan video terbaru dari gua yang pastinya memberikan informasi bermanfaat seputar YouTube. Tahap post-production merupakan bagian akhir dari proses pembuatan konten yang bagus untuk channel YouTube. Ibarat sebuah cerita, nah klimaksnya tuh ada di sini nih. Jadi sebelum pembahasan dimulai, bagi teman-teman yang belum menonton video pembahasan mengenai pre-production dan post-production, gua wajibkan teman-teman untuk menonton kedua video tersebut terlebih dahulu. Karena pembahasan ini saling berkaitan, dan di bagian ketiga ini adalah bagian akhirnya. Untuk link video gua taruh di atas dan juga di kolom deskripsi. Silahkan ditonton terlebih dahulu. Teman-teman YouTuber, pernah nggak mengalami ketika sudah buat konten bagus, ketika capek-capek membuat sebuah konten, ternyata akhirnya kita kecewa karena video kita nggak ada yang menonton di channel YouTube kita. Pastinya banyak nih yang sudah pernah mengalami buat konten bagus tapi sepi atau sedikit sekali penontonnya. Nah, yang harus dipahami ketika kita membuat konten YouTube itu bukan soal pengambilan gambar saja atau saat proses syuting saja, tapi ada yang harus dilakukan setelahnya, yaitu dalam tahap post-production. Lalu apa aja nih yang harus dilakukan dalam tahap post-production? Di sini gua kasih gambaran besarnya dulu nih, apa aja yang harus dilakukan dalam tahap post-production. Yang pertama yaitu editing, yang kedua optimalisasi video, dan yang ketiga yaitu pemasaran atau marketing dari video kita. Hal pertama yang harus dilakukan dalam tahap post-production adalah editing. Jadi setelah kita syuting, kita kan punya file video dan juga file audio. Pertanyaannya, akan diapakan kedua file tersebut? Nah, jawabannya adalah diedit. Jadi berbeda nih dengan pengambilan video streaming, misalnya untuk Facebook, Instagram, ataupun untuk YouTube streaming sendiri. Nah, kalau misalnya video streaming, penyiarannya kan itu langsung ya, alias real time. Jadi nggak memungkinkan untuk proses pengeditan. Nah, sementara untuk video-video di channel YouTube, itu memungkinkan untuk melakukan proses pengeditan karena penayangannya itu tidak real time dan bisa diatur oleh kita kapan akan tayang. Lalu ada yang bertanya, kenapa video harus diedit terlebih dahulu? Kan bisa langsung diupload di YouTube. Nah, teman-teman YouTuber, sehebat apapun konten kreator saat proses syuting, pasti hasil file video dan file audionya perlu dirapikan terlebih dahulu. Kalau ada yang nekat nih, setelah syuting langsung upload video ke YouTube, gua jamin hasil videonya nggak akan maksimal. Dan orang-orang yang melakukan hal semacam ini hanyalah orang-orang malas yang nggak mau capek-capek buat ngedit video. Gua nggak menjelaskan terlalu dalam tentang proses editing, karena pembahasan mengenai editing itu sangat luas sekali. Tapi biasanya ada hal-hal dasar yang dilakukan saat proses editing. Seperti yang pertama yaitu penggabungan file video dan file audio. Yang kedua yaitu pemotongan video. Jadi kita membuang bagian video yang nggak diperlukan dalam konten kita. Yang ketiga yaitu menambahkan teks atau tulisan dalam video kita. Semisal teman-teman ingin memberikan judul untuk konten teman-teman, nah ini bisa dilakukan dalam proses editing. Yang keempat yaitu menambahkan background atau musik. Jadi ini bisa dilakukan juga untuk mendukung suasana dari konten yang teman-teman buat. Misalnya teman-teman membuat konten horor. Nah, bisa ditambahkan background musik yang mengerikan sehingga penonton tuh dapat feel-nya ketika menonton konten teman-teman. Yang kelima yaitu menambahkan efek. Nah, ini bisa efek transisi video ataupun efek cahaya. Banyak lagi efek-efek lain yang bisa ditambahkan dalam proses editing. Untuk proses editing video, gua sarankan buat teman-teman YouTuber minimal menguasai satu software editing video. Apa aja, gua nggak sebut merek. Yang penting teman-teman menguasai penggunaan software tersebut. Syukur-syukur nih kalau misalnya teman-teman punya anggaran atau duit buat meng-hire editor video profesional
Ini sangat membantu sekali, karena proses editing itu sangat riskan dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang mengerti penggunaan software editing video. Semisal teman-teman mau belajar, ya nggak masalah, tapi mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk memahami penggunaan software editing video. Hal kedua yang harus dilakukan dalam tahap post-production adalah optimalisasi video. Jadi ketika video selesai diedit dan diunggah ke YouTube, nah saat proses mengunggah ke YouTube ini, kita akan menjumpai halaman YouTube yang berisi form yang harus kita isi mengenai informasi konten yang kita unggah ke YouTube. Biasanya nih, YouTuber pemula itu sangat malas. Mereka hanya mengisi kolom judul dan kolom deskripsi, karena ini wajib, nggak boleh dikosongkan. Nah, kata-katanya sendiri biasanya tuh masih asal-asalan, nggak melalui riset kata kunci. Oleh karena itu penting dipahami bahwa mengisi form informasi mengenai konten yang kita unggah ke YouTube itu merupakan bentuk optimalisasi video. Harus diingat bahwa YouTube membaca video dan channel YouTube kita berdasarkan algoritma. Oleh karena itu ketika kita mengisi form informasi secara lengkap mengenai video yang kita unggah ke YouTube, maka YouTube akan lebih mudah membaca video kita. Karena sudah terbaca oleh YouTube, makanya YouTube bisa memberikan rekomendasi atau suggestion ketika ada penonton yang mencari video dengan kata kunci yang berkaitan dengan video kita. Semisal video kita sudah muncul di halaman pertama veranda pencarian, pastinya akan lebih banyak penonton yang datang ke video kita. Lalu apa aja yang harus dilakukan untuk optimalisasi video di YouTube? Yang pertama yaitu optimasi kata kunci atau teks. Jadi semisal teman-teman ingin memberikan judul, buatlah judul yang menarik. Tidak perlu terlalu panjang, tapi bisa membuat orang penasaran. Yang kedua yaitu deskripsi video. Nah ini jangan sampai dikosongkan. Diisi dengan informasi dan kata kunci yang berkaitan dengan video. Nah untuk judul dan deskripsi video ini, teman-teman bisa menggunakan tools analisis untuk mencari kata kunci yang paling banyak dicari di YouTube. Nah, kemudian yang sering dikosongkan nih yaitu tag video. Tag video ini jangan sampai dikosongkan. Silahkan gunakan semaksimal mungkin yaitu sampai 500 karakter. Pilih tag video yang memang merupakan kata kunci yang banyak dicari orang. Kemudian nih, saat ini di YouTube itu ada fasilitas untuk menambahkan subtitle. Nah, fasilitas ini tuh sangat membantu ya. Jadi bagi teman-teman yang membuat video, misalnya volume suaranya kurang terdengar, itu bisa dibantu dengan adanya subtitle. Apalagi jika teman-teman membuat video target penontonnya yaitu orang di luar orang Indonesia. Nah, sangat penting nih menambahkan subtitle, misal dalam bahasa Inggris. Yang kedua yaitu optimasi internal link. Semisal teman-teman sudah punya beberapa video nih, alangkah baiknya video tersebut saling tersambung dalam channel YouTube teman-teman. Jadi misalnya teman-teman punya sekian puluh video dengan subtema yang berbeda-beda. Nah, karena sudah ada perbedaan tema, maka sebaiknya dibuatkan playlist. Playlist ini akan membantu penonton untuk menonton video berdasarkan kategori yang mereka inginkan. Kemudian saat proses penguploadan video ke YouTube, itu penting juga untuk menambahkan yang namanya end screen. Jadi ketika proses editing, kita siapkan di akhir video itu 10 atau 15 detik untuk menambahkan end screen saat proses uploading ke YouTube. Nah, biasanya di end screen ini ditambahkan tombol subscribe dan juga link ke video lainnya dari channel YouTube kita. Kemudian dalam optimasi internal link ini kita juga bisa memasukkan yang namanya card. Card ini berupa link yang biasanya muncul dalam video. Kita bisa taruh card tersebut di atas video yang sedang tayang. Kemudian kita juga bisa meletakkan link di kolom deskripsi. Misalnya teman-teman yang merekomendasikan suatu produk, nah link pembeliannya bisa ditaruh di kolom deskripsi. Jadi, optimalisasi internal link ini berguna untuk menghubungkan satu video dengan video lainnya. Sehingga penonton itu akan betah untuk nonton video-video di channel kita. Karena saling berkaitan dan saling bersambung. Yang ketiga yaitu optimasi visual. Kebanyakan orang itu hanya menilai dari tampilan muka atau dari cover. Oleh karena itu sangat penting men-setting tampilan visual channel YouTube kita dan video kita itu semenarik mungkin. Nah, yang dimaksud di sini adalah yang pertama thumbnail. Thumbnail dibuat semenarik mungkin dengan tulisan yang jelas, simple, dan menarik perhatian penonton. Nah, biasanya memang kata-kata thumbnail ini sedikit berani dan lebih bagus lagi jika menampilkan gambar yang bikin penasaran.
Yang kedua mengenai optimasi visual, yaitu masalah channel art untuk channel YouTube kita. Channel art ini memberikan kesan pertama bagi penonton yang membuka channel kita. Oleh karena itu, penting untuk membuat channel art yang menarik. Jadi, thumbnail dan channel art ini mutlak kita perhatikan dan kita buat sebagus mungkin dan semenarik mungkin. Sampai sini, gua harap teman-teman sudah memiliki gambaran mengenai optimalisasi video. Jadi, sangat penting melakukan optimalisasi video jika kita ingin jumlah subscriber dan viewer kita meningkat. Ingat, no click sama dengan no view. No view, kemungkinan dia nggak akan subscribe. Jadi, sangat penting sekali mengetahui teknik-teknik, jurus-jurus yang harus dilakukan dalam optimalisasi video. Gua janji insya Allah di lain kesempatan gua akan bahas lebih dalam lagi karena ini merupakan materi yang sangat penting khususnya bagi YouTuber pemula. Hal ketiga yang perlu dilakukan dalam tahap post production adalah marketing atau pemasaran. Nah, sama seperti menjual sebuah produk, video kita juga perlu untuk dipasarkan agar jangkauan penonton dari video kita itu semakin luas dan jumlah penonton video kita pastinya semakin banyak. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memasarkan video kita. Yang pertama yaitu share atau membagikan link video kita ke media sosial yang kita miliki, seperti misalnya Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Atau kita membagikan link video kita ke aplikasi pertukaran pesan seperti WhatsApp dan Telegram. Dengan melakukan hal ini akan sangat membantu dalam menaikkan jumlah penonton video kita. Ya minimal yang nonton video kita kan teman-teman kita atau saudara kita sendiri. Cara yang kedua yaitu pemasaran berbayar. Jadi kita bisa memasarkan video kita dengan menggunakan salah satunya Google AdSense. Link video kita akan diiklankan bukan hanya di YouTube, tapi juga di website dan di aplikasi yang bekerja sama dengan Google AdSense. Tentunya karena ini berbayar akan ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, besarnya biaya biasanya tergantung dari jenis iklan yang kita pilih. Itu dia 3 hal yang perlu dilakukan dalam tahap post-production. Gua ulangi sedikit ya. Yang pertama yaitu editing. Yang kedua yaitu optimalisasi video. Yang ketiga yaitu marketing atau pemasaran video. Pastinya materi post-production ini gua udah ringkas seringkas mungkin, sesederhana mungkin. Dan mungkin nanti di lain kesempatan akan gue urai satu persatu lebih dalam lagi agar teman-teman YouTuber pemula memiliki pemahaman dan bisa langsung praktek apa aja yang harus dilakukan dalam tahap post production. Buat teman-teman yang mau menjadi YouTuber, terutama yang baru mau mulai, di video berikutnya gue akan membahas bagaimana membuat akun YouTube. Jadi tunggu aja video berikutnya yang akan segera gue upload. Sekali lagi bagi teman-teman yang tertarik mengenai YouTube dan ingin menjadi YouTuber, udah jangan ragu nih, langsung aja subscribe channel Teman YouTube. Sekian video dari gue, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa dan salam sukses selalu.